Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat siang Ibu Haja Ika Siti Rahmatika beserta tim penggerak PKK yang sudah bergabung di sana. Apa kabar Ibu? Baik, alhamdulillah. Luar biasa ya. Ibu Ika ini selain sebagai ketua tim penggerak PKK, beliau juga menjabat sebagai Bunda PAUD, juga menjabat sebagai Bunda Literasi, dan banyak lagi jabatan-jabatan lainnya yang mungkin kalau satu hari nggak habis tuh disebutkan jabatan-jabatan Ibu. Saya tahu Ibu sangat sibuk, tetapi pada hari ini Alhamdulillah sudah bisa bergabung pada event hari ini. Para pemirsa dan rekan-rekan yang bergabung di Bisa AI, rasa bangga dan kepedulian untuk melestarikan budaya dirasakan kurang tertanam, khususnya pada anak-anak. Minat mereka untuk mempelajari baik dari bacaan maupun dari story dari orang tua masih sangat kurang. Malah mereka lebih tertarik untuk mempelajari budaya-budaya negara-negara luar atau budaya asing. Salah satu faktor adalah kurangnya informasi dari berbagai pihak tentang budaya bangsa sendiri. Padahal seperti tadi disampaikan oleh host bahwa Indonesia itu sangat kaya akan warisan budaya. Kita akan mencoba memfokuskan pada hari ini adalah budaya yang dikembangkan di Kabupaten Kuningan. Di tengah-tengah kita sudah hadir Ibu Haja Ika yang tadi sudah saya sebutkan, beliau adalah Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kuningan sebagai istri Bupati Kuningan. Kemudian beliau juga menjabat sebagai Bunda PAUD yang menangani pendidikan anak usia dini. Kemudian juga beliau sebagai Bunda Literasi yang menangani aneka edukasi dan literasi yang berkembang di masyarakat. Kemudian pada hari ini beliau akan kita coba untuk mengupas aktivitasnya yang selama ini sudah kita kenal sangat mendalami tentang budaya masyarakat di Kuningan, khususnya untuk Kaulinan Barudak ya. Bu Ika yang dikenal masyarakat sebagai istri Bupati, tentunya hari-hari Ibu penuh dengan berbagai kesibukan ya Bu. Mungkin publik atau para pemirsa juga ingin mendengar langsung Bu, jabatan apa saja yang sampai saat ini diemban oleh Ibu sebelum kita fokus pada kajian materi. Silakan Ibu Ika. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin peserta Roundtable Special Edition yang hari ini mudah-mudahan dilaksanakan dengan baik. Alhamdulillah kami bisa bersama-sama melaksanakan kegiatan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Mbak Alma yang hari ini menjadi host kami pada kegiatan Roundtable hari ini, dan saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Bisa AI yang telah mengundang saya pada kesempatan Roundtable kali ini. Saya sedikit akan memberikan sharing kami tentang bagaimana pengalaman saya sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kuningan dan juga sebagai Bunda Literasi Kabupaten Kuningan dan juga Bunda PAUD Kabupaten Kuningan, yang alhamdulillah dari kegiatan ini juga berhubungan dengan saya sebagai Ketua Pormi, yaitu Ketua Olahraga Federasi ya di cabang apa itu teh, olahraga yang bukan olahraga prestasi tapi olahraga rekreasi. Nah, pengambilan materi mengenai budaya Kaulinan Barudak Lembur ini menjadi satu hal yang cukup penting untuk kita diskusikan, melihat dari beberapa pertimbangan dan latar belakang kegiatan permainan tradisional Kaulinan Budak Lembur itu sendiri. Di sini saya sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kuningan, karena banyak bersentuhan dengan masyarakat, Mbak Alma, jadi alhamdulillah kami datangnya ke desa, datangnya ke satu tempat, datangnya ke kegiatan PAUD ataupun apa, kami selalu bagaimana kami bisa mensosialisasikan kaulinan budak yang ada di Kabupaten Kuningan. Ini tujuannya
atau latar belakang kegiatan ini, Kaulinan Barudak Lembur itu sendiri, diantaranya satu, permainan tradisional sudah semakin jarang dilaksanakan. Karena mungkin sekarang banyaknya gadget, anak-anak yang terus hari ini mungkin tidak ada gadget hari ini yang mungkin anak-anak dibiasakan dengan gadget, tapi mudah-mudahan di Kabupaten Kuningan itu mudah-mudahan berkurang ya. Kedua, permainan tradisional memiliki nilai yang sangat berguna sebagai dasar tumbuh kembang anak dan menjadi membangun solidaritas dan menumbuhkan rasa kasih sayang dan silaturahmi. Itu kami tumbuhkan di anak-anak PAUD, dimulai dari anak-anak PAUD. Ketiga, dalam permainan tradisional juga ini mengandung nilai-nilai penanaman karakter dan rasa kemandirian, keterampilan, dan lain sebagainya. Keempat, permainan tradisional ini memberikan rasa kegembiraan dan juga kenyamanan, kebahagiaan, dan adanya nyanyian yang disertai gerakan-gerakan. Kami tim penggerak PKK Kabupaten Kuningan khusus dalam kegiatan yang hari ini terus digalakan, yaitu Bu Neni juga mungkin dulu sebagai kabinnya, saya dalam kegiatan P2WKSS terus menggalakkan bagaimana kaulinan budak terus digalakan di desa. Selanjutnya, yang selanjutnya permainan tradisional ini mampu menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan, alam, manusia, kebersamaan, dan menghindari egoisme. Kami di sini melihat pertimbangan tersebut, ada permasalahan yang kita hadapi saat ini, yaitu bagaimana karakter anak dapat terbentuk mulai dari budaya permainan tradisional dan bagaimana pengaruh era modern terhadap lunturnya budaya permainan tradisional di Kabupaten Kuningan. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai permasalahan yang kita hadapi hari ini, saya ingin menyampaikan tentang budaya permainan tradisional yang ada di Kabupaten Kuningan. Pertama, saya ingin memperkenalkan beberapa jenis permainan tradisional yang ada di Kabupaten Kuningan. Mungkin ada beberapa yang sejenis dengan kabupaten yang lain, tapi mungkin berbeda, hanya berbeda nama dengan daerah lain diantaranya, yaitu yang pertama ada susumputan. Orai-orayan itu orai-orayan oreor mapai sawah. Enggak. Pernah ya? Enggak, belum. Nah, nanti saya mungkin akan ada nyanyian sedikit, ada bagaimana saya mungkin memperagakan kepada masyarakat bahwa budaya orai-orayan juga itu bagus. Satu, menanamkan kedisiplinan. Kedua, menanamkan bagaimana kita harus berada dalam kekompakan di satu grup itu. Jadi Mbak Rara, kami di sini di Kabupaten Kuningan banyak jenis, semuanya ada 50 jenis dari permainan-permainan, yaitu seperti orai-orayan, sakentrung, kokoboyan, bebedilan, main karet, main kotrik, jiwa lugong, paraden, tesnong, domikado, tahu domikado? Mainan tajong kaleng, mainan engkleng. Saya suka main. Ya. Main sodor, dadaluan, tahu nggak? Main lengtengan, main langlayangan, dan lain-lain sebagainya. Sebetulnya di Kabupaten Kuningan sendiri ada lebih dari 50 kaulinan tradisional. Namun baru 23 permainan yang diidentifikasi oleh bidang kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Kuningan. Mengingat sebagian besar permainan tradisional itu nonim atau tidak diketahui penciptanya. Nah, karena permainan itu sendiri tumbuh dan berkembang dari masing-masing daerah. Dan sesuai dengan Perda
nomor 8 tahun 2018 tentang kebudayaan daerah, kita wajib untuk mengembangkan dan melestarikannya. Budaya nenek moyang yang hari ini mungkin sedikit-sedikit akan sedikit-sedikit musnah. Tapi hari ini saya bisa bergabung dengan BISA AI. Saya sangat bangga karena kami bisa bagaimana kami bisa hari ini menggugah kembali kepada seluruh masyarakat bagaimana masyarakat terus membudayakan kaulinan budak di Jawa Barat. Selanjutnya ada beberapa jenis permainan yang tadi saya sebutkan. Mungkin hanya ada 2 permainan yang sedikit saya singgung, yaitu pada kesempatan ini yang pertama adalah orai-oraian. Orai-oraian ini merupakan satu permainan tradisional, Mbak Alma, tradisional rakyat Kuningan, berupa satu proses atau aturan, tidak menggunakan alat permainan. Ini dilaksanakan dengan diiringi lagu orai-oraian. Mbak Alma bisa nggak orai-oraian? Bisa nggak? Saya belum. Belum. Atau mungkin kan saya besar di Bandung, mungkin di Bandung juga ada yang mirip, tapi mungkin nggak pakai nyanyian ya. Ya, tapi ya, saya mau akan menyanyikan dulu sedikit ya, biar kita tahu bagaimana kalian ya. Bu, orai-oraian luar leor mapai sawah, tongka sawah parena ker sedeng bekah. Ngerti nggak Mbak Alma? Lanjut ya, Mengerti tadi. sedikit. Orai-oraian luar leor mapai lewi, tongka lewi, dilewi lobanu mandi. Orai-oraian, orai naon, orai bungka, bungka naon, bungka laut, laut naon, laut dipak, dipak naon, dipanderi. Jadi kalau ada satu putaran langsung kita tangkap. Jadi yang ketangkap itu yang masuk kepada satu tangkapan kita gitu. Ya. Nilai yang terkandung dalam permainan orai-oraian ini diantaranya yang pertama satu kejujuran, yang kedua sama dengan satu kelompok dan tanggung jawab, karena nilai yang terkandung dalam permainan ini sangat baik untuk membentuk karakter anak. Maka saya selaku Bunda PAUD ini diterapkan di anak-anak PAUD, dimulai dari anak-anak PAUD, bagaimana kita karakternya terbentuk dari kaulinan budak ini. Ya, maaf Bu, mungkin disitulah kekuatan perempuannya tuh sebagai Bunda PAUD ya Bu, Ibu menggerakkan, kemudian mencoba untuk mengenalkan kembali begitu ininya woman empoweringnya di situ ya Bu ya? Iya. Ya Ibu, mudah-mudahan hari ini banyak ya di YouTube ini banyak lagi melihat atau penggiat-penggiat literasi yang hari ini hadir, mudah-mudahan dapat terus menggerakkan lagi atau mensosialisasikan lagi, karena budaya ini udah hampir musnah di kalau di Kuningan sih mungkin karena tiap minggu Bu ada kaulinan heman ke anak, kegiatan heman ke anak, jadi tiap minggu juga ada di acara Car Free Day. Jadi kami tiap minggu itu jalan kaki bersama PKK melihat anak-anak, ada yang main kelereng, ada yang main sodoran ataupun orai-oroyan atau yang lain-lainnya. Selanjutnya yang kedua ada itu perepet jengkol. Mbak Lala, tahu nggak perepet jengkol? Perepet jengkol juga ada namanya, ada nyanyiannya. Belum tahu ya. Permainan perepet jengkol ini merupakan permainan tradisional yang sejenisnya dengan permainan orai-oraian. Tapi kalau yang ini mungkin harus pakai tenaga, karena yang dihitungannya kaki, kekuatan kaki. Bagaimana kita kaki kita bisa kalau bahasa Sunda nama ngait dengan
satu tempat disangkutkan atau di apa ya? Ya disangkutkan, kakinya disangkutkan dikaitkan dengan dikaitkan dengan yang lainnya, kita satu grup, kita bisa dengan kuatnya kita sambil menyanyikan lagu-lagu Perepet Jengkol. Lagu ini akan saya nyanyikan, perepet jengkol, jajahean, kadempet, jejeretean. Sedikit pornografi ya Bu. Perepet jengkol, jejeretean, kadempet jengkol, jejeretean. Luar biasa. Ibu luar biasa, Ibu masih hafal dengan literasi nyanyiannya gitu Bu ya, luar biasa. Bu, sebelum Ibu melanjutkan, saya ingin ini potong sedikit ya Bu ya. Itu Ibu mengenalnya dari kecil Bu, atau memang setelah Ibu menjadi istri pejabat kemudian Ibu menggali kembali budaya tersebut, atau bagaimana Bu? Kebetulan Ibu, alhamdulillah kami dari kecil karena kami mah orang desa ya, wong deso. Jadi alhamdulillah mungkin dulu pernah dimainkan, sekarang diterapkan lagi. Bagaimana kita juga penelitian digali kembali, dan Pak Kasih dari Dinas Pendidikan juga menggali terus bagaimana beliau sebagai dinas yang berkaitan dengan bidang budaya, sebetulnya permainan-permainan yang ada di Kabupaten Kuningan ini lebih dikenal dengan yang Perepet Jengkol teh, Kaulinan Barudak, yang dinamain Perepet Jengkol ini telah dilaksanakan penelitian. Ini kami itu ada 32 kecamatan, Mbak Rara, Mbak Alma, ada 32 kecamatan, tapi yang diteliti dari Kaulinan Budak hanya baru 3 kecamatan. 3 kecamatan, yang itu dari 3 kecamatan itu baru 50 yang teridentifikasi. Mudah-mudahan dengan adanya ini sebagai kekuatan kami untuk melaksanakan bagaimana Kaulinan Budak di Kabupaten Kuningan yang sangat banyak sekali yang belum teridentifikasi. Hari ini saya mulai gali lagi. Nah, betul Bu, tadi ngomong yang belum teridentifikasi ya Bu. Dari 50 itu kan baru 23 yang sudah teridentifikasi bekerja sama dengan Dinas Pendidikan. Nah, ini Mbak Alma ada PR 27 lagi nih. 27 lagi yang harus didorong tuh Bu Haja Ita untuk menggali kembali ya. Saya kira itu pasti bisa, karena Ibu adalah orang nomor 1 ya untuk perempuan di Kabupaten Kuningan. Beliau bisa menggerakkan dengan segala aktivitasnya tersebut untuk membudayakan kembali sisanya yang 27 tadi. Kira-kira apa Bu kiat Ibu nanti untuk yang 27 untuk bisa diimplementasikan? Ya, mudah-mudahan nanti tergali lagi Bu, karena kan hari ini saya juga dengan kesibukan yang lain, insya Allah ini Bapak Kasih kami yang insya Allah hari ini akan membantu terus menggali bagaimana Kaulinan Budak di Kabupaten Kuningan yang sebenarnya ada ratusan sih Bu, tapi yang baru mau teridentifikasi sampai 50. Dan ini mungkin udah yang dibukukan baru 23 Bu. Ini udah ada bukunya Bu. Baru 23. Udah ada bukunya, udah ada. Luar biasa. Udah ada bukunya dan udah bersih Bu. Nanti saya kirim ke Ibu ya. Iya, baik. Bu, pertanyaan melalui WA saya Bu ya. Katanya bagaimana Ibu membagi waktu, karena Ibu adalah istri bupati, kemudian merangkap jabatan-jabatan sebagai pemberdayaan perempuan. Bagaimana Ibu membagi waktu untuk mengaktifkan kembali budaya-budaya, kemudian Ibu juga sering ikut baur dengan anak-anak, dengan masyarakat. Bagaimana cara membagi waktu Ibu? Kalau cara membagi waktu, saya kebetulan kan kalau hari pagi-pagi itu mungkin harinya dengan anak-anak. Apalagi hari ini anak-anak pada di rumah ya Bu. Dan siang hari ini jam segini kita udah ada di luar.
dan mungkin untuk membagi waktu bagaimana kita menggali kaulinan budak, kita terus melaksanakan di hari Minggu. Hari Minggu karena ada acara Heman Kabudak yang diselenggarakan oleh dari Dinas Pendidikan yang digelar di setiap kegiatan Car Free Day. Alhamdulillah kami selalu melaksanakan kegiatan tersebut, bagaimana melihat anak-anak kita bermain, terus kita sapa, terus kita tanya bagaimana kaulinan. Jadi tidak, kalau ada yang main gadget ya pasti saya tegur anaknya, mendingan main bola lah atau main engklek-engklekan ataupun backless ataupun sepeda ataupun yang lain-lainnya. Alhamdulillah kalau ini kami terus lakukan setiap kami kunjungan juga Bu, ke tiap PAUD, ke tiap SD, dan dari tiap kecamatan saya kegiatan bina wilayah ataupun kegiatan ke desa-desa, dari 32 desa terbagi lagi 376 desa, kami melaksanakan sosialisasi bagaimana kaulinan budak terus harus digalakan di setiap desa. Baik Ibu, luar biasa ya Mbak Alma, aktivitas Ibu Ketua TPKK dan sekaligus Bunda Literasi ini sangat memasyarakat. Hampir setiap kali kelihatan beliau di medsos itu melakukan baik bagi-bagi nasi, kunjungan ke masyarakat, kemudian bermain dengan anak-anak. Yang ingin saya tanyakan ini Bu, apakah animo masyarakat terhadap program Ibu cukup respon Bu? Khususnya untuk kaulinan barudak. Soalnya kan seperti Ibu sampaikan tadi bahwa kaulinan barudak ini sekarang berbenturan dengan modernisasi. Kira-kira bagaimana Bu tanggapan masyarakat terhadap program khusus kaulinan barudak ini Bu? Karena kan kami sekarang sedang mensosialisasikan bagaimana anak-anak Bu harus membagi bermain gadget itu hanya di waktu Bu, di waktu yang libur. Seperti kami contoh kami memberikan ke anak-anak PAUD, khususnya ke anak-anak PAUD Bu, karena kebetulan ya kebiasaan ini sudah jadi kebiasaan ibu-ibu itu ibu-ibu main gadget, anak-anaknya disuruh belajar. Padahal biasanya kan kalau anak-anak tuh bagaimana melihat contoh. Jadi kita saya sebagai ketua tim penggerak PKK, bagaimana kami mensosialisasikan penggunaan gadget di desa-desa atau penggunaan gadget kepada anak-anak itu dibatasi. Jadi saya sebagai ketua tim penggerak PKK dan dia sebagai ketua Pormi juga, saya terus melakukan kegiatan ini, mensosialisasikan bagaimana kami mensosialisasikan ke ibu-ibu bahwa kaulinan budak itu sangat banyak sekali gitu. Baik, pemirsa dan teman-teman yang masih bergabung di Bisa AI, ternyata ya kekuatan seorang pimpinan perempuan gitu ya, ini memiliki daya juang yang tinggi, kesabaran, ketekunan, kemudian juga ide-ide yang bisa diterapkan langsung dan diterima masyarakat. Berbeda dengan cara berpikir pria ya, kalau woman empowering itu munculnya dari hati, kemudian dari otak dan pikiran, kemudian dari daya dan karsa, itu sangat luar biasa mendorong masyarakat untuk melakukan hal itu. Jadi kelihatannya dari Bu Ika ini nggak ada kesulitan ya Bu, tidak ada yang menjadi halangan Bu. Kira-kira apa Bu kesulitannya Bu? Nggak ada, karena kan kami mempunyai misi Kuningan Maju, ingin segera Kuningan Maju ingin tercapai, dan juga saya sebagai ketua tim penggerak PKK tidak ada kata lelah, tidak ada kata menyerah untuk terus melakukan bagaimana kami melakukan kegiatan-kegiatan itu dengan ikhlas Bu. Baik, terima kasih. Izin Bu, saya bergerak ke samping kiri Ibu kepada Kepala Seksi Budaya dulu. Pak, saya mohon informasinya bagaimana Bapak mendukung kegiatan program Bunda PAUD, Bunda Literasi, dan sekaligus Ketua TPKK ini untuk mengusung budaya di Kuningan.
Mohon sedikit Pak, apa dukungannya berupa komitmen atau kebijakan mungkin ada Pak? Ada kebijakan. Ada Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu. Bu Neni. Selamat Siang. pagi. Ya. Terima kasih dipertemukan meskipun jarak jauh ya Bu ya, tidak langsung. Begini Bu, karena kepiawaian dari Bunda PAUD juga, kami sangat mendukung program-program PKK dan dalam kepaudan pertama menggali potensi-potensi yang ada di Kabupaten Kuningan yang notabene untuk meningkatkan derajat anak-anak yang ruang lingkupnya dikemas dalam bentuk kaulinan barudak, karena di situ ada penumbuhan karakter Bu. Yang mana mungkin Ibu juga bisa melihat dari sisi yang sangat positif, karena mungkin dengan keceriaan anak akan membuat sehat, karena ada nilai-nilai Ibu di situ tertanam. Selain nilai tanggung jawab juga ada nilai seni dan nilai olahraga. Jadi kami sesuai dengan Perda nomor 8 tahun 2018, poin untuk Kabupaten Kuningan adalah kebudayaan Kabupaten Kuningan. Itu yang jadi tolak ukur kami atau penguat kami untuk memperbanyak leading sektor di kaulinan barudak Bu. Jadi ini udah terjalin sudah beberapa tahun Bu, dan bahkan sering difestivalkan. Itu saja Bu, terima kasih. Mungkin ada rencana ke depan untuk menasionalkan seminar Pak, bisa dibantu mungkin dengan bisa seminar-seminar pada tingkat nasional, mungkin khusus untuk budaya. Kelihatannya budaya lebih menonjol di Kuningan Pak. Ada rencana ke depan Pak? Tahun 2019 perlu saya informasikan, kebetulan kami dipanggil ke provinsi oleh Pemda provinsi dari bidang sosial Bu, yang tempatnya di hotel di Cibulerit. Di situ kumpul Pak Bu para inohong-inohong yang notabene untuk mengas sebuah racikan untuk kaulinan barudak yang mana disebut dengan komunitas Hong. Sudah tercecer di Jawa Barat itu kurang lebih 462. Nah Kuningan yang tadi saya mengusulkan, karena kaulinan barudak itu kalau kita melihat kultur budaya yang terbangun di seluruh Indonesia itu yakin ada. Kalau kita lihat mungkin Ibu tayangan di Trans 7 adanya si bolang Bu. Pojok petualang itu juga salah satu permainan kaulinan barudak di situ Bu. Saya sangat merespek sekali, harapan ada seminar lah yang sifatnya nasional tentang kaulinan barudak atau dolanan anak-anak. Itu Bu. Iya. Baik, terima kasih Pak. Bu Haja Ika, saya mohon ke samping kanan ke pemberdayaan perempuannya, mungkin bisa menambahkan sedikit Bu Kabid. Bu Kabid, mungkin ada dorongan dari pemberdayaan perempuan untuk mendorong aktivitasnya Bunda PAUD dan Bunda Literasi sekaligus Ketua TPKK ini dalam hal membudayakan kaulinan barudak ini, karena anak-anak itu adanya di pemberdayaan perempuan. Ya, siap. Terima kasih Ibu Bu Neni, kita ketemu lagi walaupun via udara. Dan Neng Alma, salam kenal. Ini Bu Anis dari Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Terkait dengan materi webinar kita kali ini, yaitu pemberdayaan perempuan dalam budaya di Kabupaten Kuningan. Memang kami secara eksplisit mengenai program kegiatan belum menyentuh ke sana Bu, tapi dalam beberapa inovasi kegiatan kami bersinergi untuk ini kan salah satu bentuk dari perlindungan terhadap anak ya Bu. Jadi bagaimana memberdayakan perempuan dalam membudayakan budaya atau memelihara budaya melalui permainan tradisional anak-anak. Jadi karena manfaat permainan tradisional ini sangat bagus banget untuk perkembangan tumbuh kembang anak, baik itu dari sisi perkembangan mental ataupun fisik anak. Jadi kami bersinergi dengan khususnya TPPKK Kabupaten Kuningan dalam membudayakan permainan tradisional anak di Kabupaten Kuningan. Sebagaimana kita ketahui bahwa sebenarnya peran perempuan juga sebenarnya tidak kalah dalam melestarikan budaya permainan anak-anak tersebut, walaupun memang nggak kelihatan gitu ya Bu.
nggak terlalu kelihatan. Karena apa? Karena pada dasarnya permainan tradisional anak itu rata-rata sebenarnya lebih terpegang baik itu oleh perempuan sebagai ibu rumah tangga ataupun perempuan yang aktif di organisasi. Kalau di perempuan sebagai ibu rumah tangga, dia mampu atau dia harus bisa mengajarkan kepada anaknya permainan-permainan tradisional ini, karena apabila dibandingkan dengan permainan zaman modern sekarang, tentunya permainan tradisional masih sangat unggul dalam hal pembinaan pengembangan karakter gitu. Nah, sebagai ibu rumah tangga harus tahu harus tahu gitu ya. Nah, untuk bisa tahu artinya dia harus banyak belajar. Dan kami pun dari bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak suka menyelipkan Bu materi tentang bagaimana menjadi ibu yang baik dalam pengembangan pengembangan motorik, kemudian pengembangan karakter anak melalui permainan tradisional ini gitu. Baik kami pembinaan selama di desa-desa ataupun pembinaan ketika kami dengan berbagai unsur masyarakat. Kemudian peran perempuan selain ibu rumah tangga yaitu mereka yang aktif di organisasi, karena kalau perempuan yang aktif di organisasi itu biasanya mempunyai jalur untuk bisa menyalurkan suara-suara anak gitu, suara-suara anak dalam pembangunan gitu Bu. Jadi biasanya ibu-ibu yang aktif di organisasi ini bisa membantu kebutuhan anak terhadap perkembangan motorik mereka, perkembangan karakter mereka melalui program dan kegiatan pemerintah. Mungkin kalau dari profesi guru sudah pasti Bu, itu sudah dituntut, mungkin ada semacam tuntutan tertentu bagi profesi guru terutama perempuan untuk bisa membantu menciptakan rangkaian permainan untuk anak-anak yang mungkin menggabungkan antara permainan tradisional dengan permainan modern gitu. Jadi kita dari pemberdayaan perempuan mungkin kalau dari sisi program kegiatan yang khusus mengarah ke situ memang belum terlalu kelihatan Bu, apalagi sekarang tahun ini kita kena COVID gitu ya, jadi agak terhambat kegiatannya. Namun tidak menutup bagi kami kesempatan untuk masih selalu berhubungan dengan masyarakat, menyelipkan sosialisasi tentang pentingnya melestarikan permainan budaya untuk anak-anak ini. Mungkin itu, Bu. Baik, terima kasih Bu Anis. Kembali lagi kepada Ibu Ika. Ya. Mumpung masih banyak waktu nih sama Ibu, soalnya jarang-jarang bisa ketemu dengan Ketua TPKK di hari-hari biasa. Bu, banyak yang menanyakan kepada saya, kenapa sih Ibu tertarik dengan dengan budaya membudayakan permainan anak-anak gitu? Apa yang mendorong Ibu selain kewajiban sebagai pupuhu gitu ya, sebagai inohong di Kabupaten Kuningan? Apa sih yang membuat Ibu tertarik? Kan banyak budaya Bu, ada budaya seni tari, seni pencaksilat. Kok Ibu lebih concern kepada permainan barudak ini Bu? Ibu, kami tuh yang pertama tuh saya sangat mengerti karena permainan-permainan anak yang kaulinan budak itu yang satu mulai pudar, itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak sekarang tidak senang bermain dengan kaulinan-kaulinan yang pernah kita lakukan seperti dahulu gitu, karena sudah terasuk dengan terkontaminasi dengan gadget yang sekarang sedang sangat membooming di melanda dunia ya, melanda anak-anak. Ya, jadi kami bagaimana melihat budaya makin pudar, terus melihat anak-anak seperti ini, saya timbul rasa bagaimana saya ingin terus membudayakan kaulinan budak ada di tengah-tengah masyarakat. Kami sebagai Ketua Tim Penggerak PKK banyak mensosialisasikan bagaimana kaulinan budak itu sangat bermanfaat, baik itu untuk karakternya, baik itu untuk kesehatan, baik itu untuk kekompakan, dan juga bagaimana si anak bisa menjadi diri sendiri gitu. Kami di sini
melihat bagaimana Baik, kekompakan. Ibu. Halo, Ibu. Baik, Bu. Ibu setelah merencanakan, kemudian membuat programnya, kemudian Ibu mensosialisasikan, kemudian bagaimana Bu Ibu memulai untuk melatihnya gitu? Anak-anak kalau dilatih oleh seorang Ibu Bupati sepertinya segan, Bu. Apakah Ibu punya lagi di bawahnya yang melatih langsung begitu, Bu? Karena kami ini Bu, yang pertama itu saya melalui peran SKPD juga kami dibantu dan kami selalu kerjasama baik di bidang PAUD ataupun bidang-bidang yang lainnya, karena kami di sini konsen juga dengan PAUD ya Bu, dan juga kami konsen dengan seperti MOKA, Jajaka dan MOKA itu Mojang dan Jajaka. Kami selalu mengajak bagaimana MOKA-MOKA yang hari ini bisa mensosialisasikan di tengah-tengah masyarakat. Saya ajak bagaimana hari Minggu kita terus bermain di acara Car Free Day, melaksanakan kegiatan-kegiatan, mensosialisasikan bagaimana caranya kaulinan budak terus ada di tengah-tengah masyarakat. Sangat luar biasa ya Mbak Ani. Luar biasa ya Ibu ini, mengajarkan sampai detail begitu. Ya. Pertanyaan berikutnya Bu, apakah anak-anak yang bermain juga diberi tahu arti dari oray-orayan? Saya juga baru tahu nih arti oray-orayan itu mengajarkan budaya antri, kekompakan, kesabaran. Karena kan oray-orayan tuh nggak bisa nyalip ya Bu. Terus saya ngiringkan di depan seperti itu. Apakah juga diberikan penjelasan Bu? Nilai budaya antri, budaya kompak, apakah itu juga disampaikan pada saat Ibu melatihkan kepada anak-anak arti dari sebuah permainan begitu? Ya, saya sampaikan arti dari sebuah yang ini contoh satu yang seperti oray-orayan. Ini nilai yang terkandung dalam permainan ini adalah kejujuran Bu. Bagaimana kerjasama dan juga tanggung jawab saling, bagaimana kita melaksanakan oray-orayan sambil bernyanyi, dan di situ kan nanti akan terlihat bagaimana siapa yang tertangkap, dan mungkin kejujuran di situ mulai dilihat. Biasanya kan kita juga melihat di sana bagaimana anak-anak kerjasama dengan temannya, bagaimana melihat tanggung jawabnya, melihat anak-anaknya takut diambil oleh si oray gitu. Jadi terlihat sekali ini sangat baik untuk pembentukan karakter, bagaimana anak kita belajar rasa tanggung jawab dan kejujuran dan kerjasama yang dilihat dari permainan tersebut. Semuanya sangat bermanfaat ya Bu ya, buat pendidikan karakter. Mereka juga belajar bersosialisasi. Nih, setelah perencanaan, kemudian Ibu melaksanakan, Ibu juga melatih langsung tutorial seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya Bu, bagaimana cara Ibu mengevaluasinya? Apakah pernah diadakan lomba mungkin antar desa tentang kaulinan barudak ini? Atau sekecamatan mungkin Bu, di Kabupaten Kuningan sebagai evaluasi, apakah program ini sudah meliputi semua, melaksanakan semua begitu Bu? Kalau kami melaksanakan kegiatan ini sekalian mengevaluasi dan juga memonitoring, itu suka mengevaluasi nanti di akhir tahun itu, karena kami akan melaksanakan hari jadi Bu, hari jadi Kabupaten Kuningan. Kebetulan di bulan September, 1 September kami melaksanakan, tapi karena untuk tahun ini juga sudah direncanakan, tapi karena pandemi COVID-19 yang melanda kita, ya mudah-mudahan secepatnya berlalu, karena mungkin anak-anak kita juga ingin, biasanya lomba di tingkat kabupaten ini ditempatkan di depan Setda Kabupaten Kuningan Bu. Oh gitu. Setiap pelaksanaannya biasanya Agustusan Bu, bulan Agustus dan September di pelaksanaannya. Kebetulan kami juga sebagai Ketua Pormi, kami juga melaksanakan kegiatan tersebut. Sebagai literasinya kami melaksanakan juga, karena kaulinan ini adanya di masyarakat dan anak-anak yang ya anak-anak lah ada di
pedesaan, dan juga jadi dari desa datang ke sini, ke Setda Kabupaten Kuningan, di Pendopo Kabupaten Kuningan, bagaimana anak-anak melaksanakan kegiatannya, kami terus memantau dan juga bagaimana mengevaluasi kegiatan tersebut dilaksanakan di desa-desa. Alhamdulillah Bu, dari desa itu ada yang membawa sampai apa itu teh, buat itu teh tongkat, egrang, ataupun alat permainan yang lainnya, dan kami juga di situ setiap kecamatan melaksanakan, dan kami melaksanakan apa tuh itu teh di tempat rekreasi juga kami melaksanakan bagaimana semua kegiatan ini tersosialisasikan, baik itu di tingkat di pendidikannya, di tempat rekreasinya, di di tengah-tengah masyarakatnya. Alhamdulillah kami laksanakan. Baik, sangat luar biasa. Sebelum saya kembalikan ke Mbak Aurora, saya ingin closing statement dari Ibu tentang tentang budaya di Kuningan dan pengaruh Ibu sebagai istri dari Bupati, sebagai ketua tim penggerak PKK. Bu, silakan beberapa kata untuk closing statement-nya. Saya mengajak kepada ini ajakan saja ya Bu, bahwa closing statement kami ini mengajak kepada seluruh ketua tim penggerak PKK yang ada di Jawa Barat khususnya, kami mengajak, ayo budayakan lagi kaulinan barudak yang ada di masyarakat. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan insya Allah ini jadi untuk menambah bagaimana menambah anak-anak menjadi sehat, bergembira, dan juga berkarakter. Kami mengajak kepada seluruh masyarakat dan juga sebagai saya sebagai ketua tim penggerak PKK, hayu galakan lagi bagaimana kaulinan budak ada di tengah-tengah masyarakat. Mungkin itu saja Ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Mbak Rara, terima kasih Bu Neni. Mudah-mudahan ini kegiatan ini bermanfaat. Saya sangat senang sekali. Mudah-mudahan kita lain waktu nanti kita bisa sharing lagi bagaimana Mbak Rara mempunyai Mbak Alma. Kalau saya Rara aja lah, enakan lah Mbak Rara. Iya, boleh Bu Aurora kan aja. Ya, Mbak Rara, bagaimana kita nanti bisa bagaimana saling memotivasi antara ketua tim penggerak PKK, saya sebagai ketua tim penggerak PKK dan ketua tim penggerak PKK yang ada di Jawa Barat. Itu saja Bu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.